Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranita Nurlasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelaah isi teks persuasif. Sebelumnya, apa itu teks persuasif? Teks persuasif adalah varian teks yang berisi ajakan atau bujukan untuk mendorong seseorang mengikuti harapan dan keinginan yang disampaikan dalam teks melalui pendapat yang diperkuat dengan argumen. Bagaimana cara menelaah teks persuasif? Yang pertama yaitu kita harus membaca teks persuasif. Setelah membaca, baru kita bisa menelaah isi teks persuasif. Berdasarkan peta konsep, struktur teks persuasif dibagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan bagian pengenalan isu. Yang kedua, menentukan rangkaian argumen. Ketiga, menentukan bagian ajakan-ajakan. Keempat, menentukan bagian penegasan kembali. Struktur teks persuasif yang pertama yaitu pengenalan isu, yaitu pengantar umum atau penyampaian masalah yang menjadi dasar teks. Kedua, rangkaian argumen. Sejumlah pendapat atau argumen yang terkait dengan isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Bagian ini juga biasanya diperkuat oleh pengungkapan fakta untuk menyokong pendapat pada argumen sebelumnya. Ketiga, ajakan-ajakan merupakan inti teks yang memberikan dorongan kepada pembaca atau pendengar agar melakukan sesuatu, baik secara tersirat maupun tersurat. Keempat, penegasan kembali. Penegasan kembali ini pernyataan, fakta, dan ajakan yang sebelumnya telah dipaparkan melalui simpulan dan rangkuman untuk memastikan bahwa persuasi telah disampaikan dan dapat diingat, lalu mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk benar-benar mengikutinya. Berdasarkan kebahasaan, teks persuasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, bujukan atau ajakan. Kedua, pendapat. Ketiga, fakta. Dan yang keempat, konjungsi. Yang pertama, bujukan atau ajakan. Jika menemukan kata mari, ayo lakukan, hindarilah, sebaiknya, jangan, dan lain-lain, artinya kita sedang membaca teks yang bersifat mengajak atau membujuk. Kedua, pendapat atau opini. Kalimat pendapat atau gagasannya dikemukakan oleh satu individu tertentu. Contohnya, sepertinya nanti sore akan hujan. Ketiga, fakta. Pasalnya, bagaimana mungkin bisa mengajak orang lain memaknai fakta dan data-data yang jelas? Ingat, alasan kuat penulis dapat mempengaruhi orang lain yaitu dengan dia mengumpulkan fakta. Keempat, konjungsi. Konjungsi yang sering digunakan pada teks persuasif yaitu agar, supaya, untuk, hingga, masa, sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Jenis-jenis teks persuasif ada 4. Yang pertama, paragraf persuasif politik. Kedua, paragraf persuasif pendidikan. Ketiga, paragraf persuasif advertensi. Keempat, paragraf persuasif propaganda. Apa itu paragraf persuasif politik? Paragraf ini isinya berusaha mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu atau terjun ke dalam dunia politik. Kedua, paragraf pendidikan. Paragraf ini digunakan oleh lembaga atau orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan untuk membantu tujuan pendidikan. Paragraf ini biasanya himbauan, anjuran, motivasi, ataupun panduan. Yang ketiga, paragraf persuasif adventure. Paragraf ini digunakan untuk mengenalkan suatu produk kepada konsumen. Yang keempat, paragraf persuasif propaganda. Teks persuasif yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tujuan pembaca mau melakukan atau mempercayai apa yang disampaikan oleh penulis di dalam paragraf tersebut.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.